Bab 2, Akhir Petualangan. Malam itu, orang-orang di desa Karangsetan menutup tirai jendela rapat-rapat. Api di angan dinyalakan. Di angan. Mereka bersyukur karena tidak harus berada di luar ketika cuaca seburuk itu. Tapi aku tidak bersyukur di dalam mercusuar. Enggak deh. Ya, nggak ada yang lihat ya berarti ya. Kakek Jeremia Bugel sedang duduk menghadap api pendiangan yang berkobar-kobar di rumahnya. Ketika sedang mengisi pipa dengan tembakau, tiba-tiba didengarnya bunyi aneh tapi tidak asing baginya. Kakek! It's us! Korek api yang sudah menyala terlepas dari tangannya. Nostalgia banget ya kayak. Orang tua itu memasang telinga dengan heran. Dong! 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 kakek ini mercusuarmu dulu, kek. Lihat kita. Bunyi lonceng yang tak pernah lagi ku dengar selama 40 tahun. Oh, kata kakek Jeremia. Ia berdiri, sukar rasanya percaya pendengarannya sendiri. You're not dreaming. Berarti mercusuar yang baru itu gak ada loncengnya ya? Tidak, tak mungkin itu lonceng mercusuar. Kan sudah bertahun-tahun tak pernah terdengar lagi. Oh, dong. Kakek Jeremia nih nungguin bertahun-tahun ya dia. Kakek Jeremia bergegas ke jendela, lalu menyingkapkan tirai. Ia menatap keluar. Astaga, ia berteriak karena sangat kaget. Millie, coba kesini sebentar. Lihat, lampu suar menyala lagi. Millie, kemana lagi cucuku itu? Millie, ada apa kek? Seorang wanita bertubuh gemuk bergegas masuk. Lihat, apakah aku tak salah lihat? Betulkah di luar tampak sinar memancar dari mercusuar tua itu? Tanya kakek Jeremia. Ya, jauh tinggi di atas beting, beting. Gimana sih beting ini? Ya, jauh tinggi di atas beting Karangsetan tampak cahaya terang, kata Milly. Tapi aku belum pernah melihat lampu mercusuar yang di sana menyala, kek. Dan bunyi apa itu yang berdentang-dentang? Seperti bunyi lonceng besar. You're right, that's right. Itu lonceng. Itu bunyi lonceng tua di mercusuar itu, sahut kakek. Tak mungkin aku keliru. Sudah sering aku mendengarnya dulu. Aku memperingatkan kapal-kapal agar jangan berlayar mendekati Karangsetan. Tapi tak mungkin, Willy. Lonceng itu sudah tak ada lagi di sana, dan lampunya juga sudah tak menyala lagi. Apa yang sedang terjadi? Entahlah, kek, jawab Milly ketakutan. Sepanjang dia mikir hantu, bang, nggak mungkin lah. Sepanjang pengetahuanku, tak ada siapa-siapa di mercusuar itu. Kakek menghantamkan tangannya ke ambang jendela sampai pot kembang terjatuh. Ada orang di sana, 3 anak laki-laki dan 2 bener dan 2 anak perempuan serta seekor monyet dan seekor anjing. George, dia kenal ya kalau George itu cewek ya. Astaga, Milly kaget. Mau apa mereka di sana? Mereka yang menyalakan lampu dan membunyikan lonceng? Tepat saat itu terdengar lagi tentang lonceng. Dong. Nah, itu terdengar lagi. Nyaring sekali. Anak-anak yang sudah tidur pasti terbangun lagi karenanya. Ucapan Milly ternyata tepat. Anak-anak di desa terbangun lagi dari tidur. Mantep nih ya. Ya Allah, gila, gue mau nangis. Seru banget ini, endingnya bagus banget nih. Ini lu tahu perjuangan untuk mukul lonceng itu, kita jadi lebih menghargai ya. Kadang karena ada teknologi kita jadi nggak terlalu menghargai gitu. Tuh zaman dulu tuh kayak begini guys, mantep nggak sih? Oke, lanjut ya. Ini gue rekaman bagus gak kedengerannya? Sampai mana tadi ya? Oh ya, sedangkan semua orang dewasa tercengang-cengang, termasuk Jacob dan Ebenezer. Kedua orang itu terlompat ketika dentang lonceng terdengar pertama kali. Lu pikir mereka tenggelam mati apa? Mereka melongo memandang keluar dan melihat nyala mercusuar di kejauhan. Ini jahatnya 2 orang ini nih. Mereka mendengar langkah orang berlari-lari di depan rumah mereka menuju ke dermaga Karangsetan. Mereka juga mendengar suara kakek Jeremia Bugel yang nyaring berseru-seru. Itu anak-anak yang menginap di mercusuar, seru orang tua itu. Mereka membunyikan lonceng dan menyalakan lampu. Rupanya ada yang tak beres. Mereka perlu pertolongan. Mereka dalam bahaya. Bener ya Allah, gue mau nangis. Iya bener. We need help, SOS. It's darurat tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Dan Ebenezer tahu pasti apa yang tidak beres di mercusuar. Begitu pula Jacob, memang mereka ya yang nyuri ini ya.
Anak-anak terkurung di sana tidak bisa keluar, mungkin mereka sakit atau cedera, mungkin pula kelaparan, tapi tak bisa pergi keluar untuk minta tolong. Jahat gila, parah nih dua orang ini. Sementara itu seluruh desa sudah tahu. Mereka bertekad akan mengirim perahu keesokan paginya untuk menyelidiki apa yang terjadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Abby, Jacob, siap-siap loh, penjara menunggu. Malam itu juga Abby dan Jacob pergi meninggalkan desa diam-diam. Mereka bukan takut pada Sersan Sharp, tapi pada penduduk desa. Tapi mereka tidak bisa melarikan diri. Pasti akan tertangkap juga nanti, dan jika tertangkap, tak akan ada yang kasihan pada mereka. Oke. Ketika akhirnya fajar menyingsing, orang-orang berbondong-bondong datang ke dermaga, siap menyeberang ke karang mercusuar. Angin masih tetap bertiup kencang. Wish, duh, thank you loh mau nyelamatin kita. Pasti berat kan? Mendorong ombak bergulung-gulung, menyelimuti karang tempat mercusuar berdiri. Dengan segera sebuah perahu diturunkan ke air, ditumpangi oleh kakek Jeremia. Oh, kakek. Oh, kakek. Sersan Sharp serta dokter desa. Perahu diombang-ambingkan. Iya benar. Perahu diombang-ambingkan ombak menuju ke beting karang. Apa sih beting itu? Begitu sampai ketiga orang itu bergegas menaiki tangga batu, lalu menggedor-gedor pintu. Terdengar suara Julian dari dalam. Ya Allah, joy, tears of joy. Pintu terpaksa didobrak dari luar. Abby atau Jacob menguncinya dari luar, sedang kuncinya dibawa pergi. Kami tak bisa keluar, persediaan makanan sudah menipis. Baiklah, kata kakek Jeremia. Sekarang mundur dulu. Akan kudobrak pintu ini. Mantep, gila ini kakek sakti ya. Bukan hanya panjang umur, tapi kekuatan fisiknya itu masih. Sekarang mundur dulu, akan kudobrak pintu ini bersama Sersan Sharp. Kakek itu memang sudah tua, tapi tubuhnya masih kekar. Dan Sersan Sharp tidak kalah kekar. Keduanya mendobrak berulang-ulang, Masya Allah. Akhirnya kunci jebol dan pintu terbuka dengan keras. Kakek Jeremia, aduh gila, mau nangis gue. Dan polisi itu terdorong masuk, menubruk anak-anak yang berdiri di balik benteng. Hingga terpelanting. Timmy kaget lalu menggonggong, si Iseng pontang-panting ke tangga. Aduh kasihan. Gue dari terharu jadi ngakak gini anjir, ngabrut. Tak lama kemudian semua duduk di atas. Julian menuturkan pengalaman mereka. Anna menghidangkan teh panas. Kakek Jeremia mendengarkan cerita Julian dengan mulut ternganga. Sementara Sersan Sharp sibuk mencatat. Pak dokter ikut mendengarkan sambil menghirup tehnya. Ia lega, ternyata tidak ada yang cedera. Alhamdulillah. Tapi mereka tuh hampir kenapa-napa tahu. Kami tak tahu bagaimana harus keluar, kata Julian menjelang akhir laporannya. Karena itu kami lantas menyalakan lampu suar, menggantungkan lonceng di luar, dan bunyikannya. Tapi saya tak tahan berdiri di beranda karena angin di situ kencang sekali. Saya membunyikannya selama setengah jam, lalu bergantian dengan Dick. Begitu terus, iya pegangan lagi kan, saling megangin kan, karena mereka kan fight against the wind itu loh. Windnya itu kan kencang banget. Begitu terus silih berganti, sampai kami tak tahan lagi karena kedinginan. Oh iya bener, udah anginnya kencang banget, dingin ya. Tapi lampu suar tak bisa menyala terus. Menjelang pagi, padam. Ternyata baik lonceng maupun lampu itu berguna, nak. Ya alhamdulillah. Kakek Jeremia tampak 20 tahun lebih muda. Karena semangatnya berkobar-kobar. Melihat lampu suar menyala dan mendengar lonceng tua itu berdentang lagi, kukira aku sedang mimpi. Kami akan mengejar Ebenezer dan Jacob sampai tertangkap, kata Sersan Sharp sambil menutup buku catatannya. Sekarang lebih baik jika kalian pulang saja semua. Cuaca kelihatannya akan terus-menerus begini selama beberapa waktu, jadi tak ada gunanya bertahan di sini terus kan? Ya, sebetulnya ada yang menahan kami di sini. Julian berpaling pada kakek Jeremia. Anda masih ingat kek tentang harta karun para pencoleng yang hilang? Nah, kami berhasil menemukannya. Kakek Jeremia begitu kaget sehingga sesaat tak bisa berkata-kata. Ia cuma menatap Julian dengan terbelalak, sementara mulutnya membuka dan menutup tanpa bersuara. Aku tuh seneng banget ya ini untuk kakek Jeremia, karena dia bertahun-tahun dibilang gila, dibilang dungu, dibilang dendaman gitu. Padahal enggak, kakek Jeremia tuh nggak kayak gitu. Dan alhamdulillah akhirnya hartanya ketemu kan. Jadi
It's not a lie, semua yang dipercayain kakek Jeremia tuh terbukti bener. Ia cuma menatap Julian dengan terbelalak sementara mulutnya membuka dan menutup tanpa bersuara. Julian merogoh saku mengeluarkan beberapa keping uang emas, lalu menyodorkannya pada ketiga laki-laki itu. Ini dia. Kami tahu di mana beribu-ribu keping semacam ini tersimpan. Semuanya ada di peti-peti bersimpai besi yang terselip di lubang salah satu lorong di bawah dasar laut. Nah, apa kata kalian? Kami semua belum bisa pergi dari sini sampai harta itu kami serahkan pada polisi. Sekarang harta itu menjadi milik negara, kan? Betul. Sersan Sharp menatap keping uang emas yang berkilat-kilat itu. Tapi kalian semua akan menerima hadiah. Di mana harta karun itu? Sebaiknya sekarang juga aku ambil. Ya, Anda mula-mula harus menuruni lubang fondasi mercusuar ini, kata Julian serius, tapi dengan kilatan mata jenaka. Setelah itu, menyusup ke lorong di dasarnya. Anda harus terus menyusuri lorong itu, tapi harus hati-hati. Jangan sampai terjebak air yang naik saat pasang tinggi, dan kemudian Anda akan sampai di... Sersan Sharp berhenti mencatat, tampaknya ia kaget. Julian tertawa. Biarlah, Pak. Biar saya dan Dick yang mengambilnya hari ini juga. Semuanya akan kami serahkan pada Anda. Kita tak perlu menuruni lubang fondasi, karena ada jalan lain menuju ke situ. Lewat jalan yang Anda tunjukkan pada kami, Kek. Kami akan ke sana pagi ini juga untuk mengalami petualangan asyik yang terakhir kali. Setelah itu, kami pulang. Maukah Anda menolong kami? Tolong teleponkan bengkel mobil di desa Kirin. Tolong pesankan mobil untuk menjemput kami pukul 12 nanti. Bagus, kata Ena gembira. Aku selalu senang bertualang, tapi kali ini kurasa sudah cukup banyak yang kita alami. Apalagi cuaca begini buruk. Awas, Pak Sersan, monyet itu mengambil kulit Anda. Tapi kan kamu gak ngapa-ngapain, En. Literally ini sebenarnya petualangannya Julian dan Dick sih. Soalnya George sama En kayak hampir nggak ada apanya gitu di sini. Sebelum Sersan Sharp sempat bertindak, peluit sudah disambar si Iseng yang langsung meniupnya dan terkejut sendiri. Selamat tinggal, Kek, kata Julian ramah. Terima kasih, Anda berbaik hati datang menyelamatkan kami. Kapan-kapan kita pasti bertemu lagi. Mari Pak Sersan, kita ambil harta itu sekarang. Aku lebih baik tak ikut. Ena memang paling tidak menyukai tempat-tempat yang gelap dan berbau pengap. Aku akan berkemas-kemas di sini. Aku juga akan membantu bersama Timmy. George tahu saudara sepupunya itu tidak senang ditinggal sendirian di mercusuar itu. Para anak laki-laki mengikuti kakek Jeremia, Sersan Sharp, dan dokter desa menyeberang ke dermaga. Sesampai di sana, kakek dan Pak Dokter berpisah dengan mereka. Tinggal ketiga anak laki-laki bersama Sersan Sharp yang akan mengambil harta karun. Loh, kenapa nggak kakeknya aja yang ikut? Padahal dia udah nunggu-nunggu momen itu kan? Iya ya, sedih banget ya. Malah dia yang... Mereka terpaksa menerobos kerumunan orang banyak yang datang ke situ ingin tahu mengapa lampu mercusuar menyala tadi malam dan mengapa lonceng berdentang-dentang. Bolehkah kami lewat? Pinta Sersan Sharp dengan sopan pada orang-orang itu. Semuanya beres. Anak-anak ini kemarin malam terkurung di mercusuar dan tak bisa keluar. Harap minggir. Anda semua tak perlu gelisah. Satu lagi petualangan kita berakhir, Julian, kata Dick. Wah, kadang-kadang aku berdebar-debar juga bila situasi sedang gawat. Tapi akan enak rasanya jika kita sudah kembali berada di Pondok Kirin, dikeliling ketenangan. Kau lupa rupanya. Di sana ada Paman Quentin serta kawannya, kata Julian nyengir. Dengan adanya mereka, tak mungkin bisa tenang. Kurasa mereka tak akan gembira melihat kita muncul kembali. Tapi kali ini dugaan Julian meleset. Kedua ilmuwan itu gembira sekali melihat anak-anak pulang, apalagi setelah mendengar kisah petualangan mereka yang begitu mendebarkan hati, serta melihat keping-keping uang emas yang berkilat-kilat. Satu di antaranya dijadikan kalung Timmy, sebagai tanda terima kasih atas jasanya menjaga anak-anak dengan baik. Alright, selesai.